Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali pada kesempatan hari ini saya Erniwati bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program seputar Parepare Peduli. Stain Parepare akan berubah status menjadi IAIN. Parepare berpeluang merebut kembali Piala Adipura. Perbaikan drainase mencuat saat musrembang di Kelurahan Ujung Lara. Pemirsa, informasi pertama kami hadirkan dari Stain Parepare yang direncanakan akan berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare. Nah, dalam perubahan status ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Stain Parepare. Berikut liputannya untuk Anda. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Parepare direncanakan berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare. Ketua Stain Parepare, Dr. Andes Ahmad S. Rustam menjelaskan, alih status dari sekolah tinggi menjadi institut tinggal menunggu waktu. Ahmad Rustam menjelaskan, dari 8 sekolah tinggi agama Islam negeri yang mengajukan proposal alih status pada kementerian, Stain Parepare salah satu dari 3 yang direkomendasikan. Sementara, 5 proposal lain belum mendapat rekomendasi. Sebelum ada keputusan dari Presiden tentang perubahan bentuk status, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pihak Stain. Untuk tahap awal, tim visitasi seperti dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Kemenpan akan merancang suatu ciri atau bentuk sebuah institut, karena IAIN Parepare nantinya harus berbeda dengan IAIN yang lain. Untuk itu, Stain Parepare akan memfokuskan pada pengembangan informasi teknologi atau IT dan budaya di bidang dakwah serta pengajaran agama sebagai ciri khas IAIN Parepare nantinya. Saat ini kita memang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk perubahan bentuk. Jadi bukan alih status, tapi dia adalah perubahan bentuk. Perubahan bentuk itu bentukan dari Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Institut Agama Islam Negeri. Nah, Parepare juga ikut di dalam program ini, sehingga pada beberapa waktu yang lalu kita sudah mempertahankan proposal yang sudah kita susun untuk perubahan bentuk ini di Jakarta, dan alhamdulillah kita masuk dalam kategori rekomendasi. Jadi dari 8 perguruan tinggi atau dari 8 STAIN yang mengusulkan untuk perubahan bentuk ini, hanya 3 yang mendapat kategori rekomendasi, sedangkan yang 5 lainnya itu adalah non rekomendasi. Salah satunya yang rekomendasi itu adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Kita akan beralih, kita akan berubah bentuk menjadi IAIN. Nah, ada hal yang harus kita persiapkan dan sebelum datangnya keputusan Presiden tentang perubahan bentuk ini, yaitu menata beberapa bidang-bidang, dalam rangka untuk perubahan bentuk itu. Sehingga ada kemungkinan ini akan dilakukan visitasi dari kementerian-kementerian terkait, yaitu dari Kementerian Agama, kemudian dari Menkumham, dan juga dari Menpan, dari Menpan. Ini ketiga kementerian ini akan terlibat semua di dalam perubahan bentuk. Kami sekarang harus mempersiapkan, jadi tantangan kami bahwa semua IAIN itu harus memiliki perbedaan antara satu IAIN dengan IAIN lain.
harus ada pembeda yang mereka usung atau yang disebut dengan distingsi. Nah, saat ini Stein Parepare ini mengangkat sebuah distingsi, yaitu distingsi kita itu adalah budaya dan teknologi informasi. Sehingga IAIN nanti ini akan di backup akan di backup dengan teknologi informasi, yaitu kita juga akan berusaha mengakulturasikan antara Islam dan budaya. STIN di daerah itu didorong untuk perubahan bentuk ini. Namun dorongan itu juga harus diingat karena ada yang namanya regulasi, yaitu Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 15 tahun 2014. Di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah perguruan tinggi agama Islam, sebuah STIN yang akan berubah bentuk itu harus memenuhi persyaratan itu, Dan persyaratan ini bukan persyaratan ringan yang harus kita penuhi. Jadi mereka membuka welcome untuk menerima kita mengajukan proposal sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Jelas karena saya sudah katakan tadi bahwa kita sudah mempresentasikan dan kita masuk dalam 3 kategori dalam 3 besar ini, atau masuk dalam kategori rekomendasi. Nah, semua yang masuk rekomendasi itu wajib didukung oleh Kementerian Agama untuk perubahan bentuk ini. Jadi Kementerian Agama saat inilah yang menjadi motor penggerak kami dalam rangka untuk perubahan bentuk ini. Program Informasi, Teknologi, dan Budaya ini diproyeksikan menjadi satu-satunya program keilmuan yang memadukan ilmu agama dan IT di Indonesia Timur. Para mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah terapan sebelum mereka menyelesaikan studi. Para alumni IAIN Parepare ini nantinya diharapkan memiliki kecakapan dan keterampilan serta pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi modern guna mendukung efektivitas proses belajar mengajar di kelas. Menurut alumni program Doktor Ilmu Komunikasi Unhas, Stein Parepare saat ini wajib menambah program studi atau prodi sebagai syarat kecukupan jumlah prodi untuk beralih status menjadi IAIN. Saat ini menurut Ahmad, Stein Parepare telah memiliki 3 jurusan, yaitu manajemen dakwah atau manajemen komunikasi, jurusan perbankan syariah, dan sejarah kebudayaan Islam. Sementara jurusan baru yang akan dibentuk adalah jurusan adab dan humaniora yang di dalamnya terdapat prodi sejarah kebudayaan Islam. Dengan adanya tambahan prodi jurusan adab dan humaniora tersebut, maka dari sisi administrasi kecukupan jumlah prodi yang ada di Stein Parepare telah memenuhi syarat untuk menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Ahmad Rustam optimis tahun 2015 ini atau paling lambat tahun 2016 mendatang, Stein Parepare telah beralih status menjadi IAIN Parepare. Ahmad berharap dengan beralihnya Stein Parepare menjadi IAIN, maka kampus yang dipimpinnya diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan integritas moral dan intelektual yang berwawasan global di kawasan Indonesia Timur. Sementara itu, pemerintah Kota Parepare mendukung rencana pengalihan status ini. Pemerintah daerah memandang pengembangan Stein Parepare menjadi IAIN sangat strategis. Hal ini telah sejalan dengan visi Kota Parepare sebagai kota pendidikan. Ya, informasi berikutnya pemirsa, yaitu keberhasilan Kota Parepare yang lolos pada penilaian tahap kedua Adipura akan membawa harapan besar bagi Kota Parepare untuk bisa mendapatkan Adipura pada tahun ini. Berikut liputannya untuk Anda. Peluang Parepare merebut Piala Adipura ke-10 tahun ini terbuka lebar. Harapan ini muncul setelah tim penilai Adipura tahap pertama memberikan nilai 73,78 poin. Nilai ini lebih tinggi 1,78 poin dari passing grade tahap kedua yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 72 poin. Saat ini Parepare tinggal membutuhkan 1,22 poin untuk dapat merebut Piala Adipura. Kepala Badan Lingkungan Hidup atau BLHD Kota Parepare, Amir Lolo mengatakan, keberhasilan Kota Parepare lolos pada penilaian tahap kedua ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama semua komponen masyarakat. Saya yakin dan percaya bahwa semua yang kita akan laksanakan, kalau kita akan sepakati untuk meraih Adipura, kita sudah tahu semua apa yang
laksanakan. Karena kita kan yang lalu itu sudah 9 kali berturut-turut untuk mulai sudah 9 kali berturut-turut meraih Piala Liputan. Dan saya yakin dan percaya kita semua sudah tahu yang kita akan laksanakan. Sementara itu dalam rapat koordinasi, Kepala Bagian Humas Parepare, HM Iskandar Nusu menjelaskan, pemerintah kota akan mengaktifkan kembali kegiatan kerja bakti di seluruh lokasi binaan SKPD. Selain itu, pemerintah kota juga mendorong terciptanya lingkungan bersih pada setiap wilayah perkantoran, utamanya kebersihan WC dan pekarangan kantor. Menurut Iskandar, kebersihan WC dan lingkungan merupakan salah satu titik pantau oleh tim penilai. Selain itu diharapkan kepada Ketua RT dan Ketua RW bersama masyarakat di daerah masing-masing agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Penilaian Adipura tahap kedua ini rencananya akan dilakukan pada akhir Februari ini. Pemirsa, pelaksanaan Musrembang Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang bertujuan untuk menyerap aspirasi warga khususnya dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di setiap awal tahunnya. Berikut liputannya untuk Anda. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Musrembang sebagai forum untuk menyampaikan usulan pembangunan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrembang tahun ini. Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang tingkat kelurahan pada hari Kamis lalu. Masyarakat menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekitarnya untuk dipecahkan melalui forum Musrembang. Warga yang bermukim di Kelurahan Ujung Lare meminta adanya perbaikan sarana drainase yang berada di sekitar pemukiman padat penduduk karena beberapa tempat di wilayah Ujung Lare masih tergenang air saat musim hujan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang peserta Musrembang. Pelaksanaan Musrembang bertujuan untuk menyerap aspirasi warga dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare setiap awal tahun sesuai dengan kalender perencanaan. Musrembang sejatinya merupakan implementasi perencanaan partisipatif yang menginginkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaan Musrembang tahun ini disambut antusias masyarakat karena didukung ketersediaan alokasi anggaran dalam pagu indikatif wilayah. Pagu indikatif wilayah ini merupakan jaminan atas terrealisasinya usulan warga. Alokasi anggaran pagu wilayah ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 yang sempat tersendat 2 tahun terakhir. Hasil dari Musrembang tingkat kelurahan ini nantinya akan dibawa pada Musrembang tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan pada bulan Februari ini. Baik pemirsa, demikian serangkaian informasi menarik yang bisa kami sajikan ke depan Anda yang kami rangkum dalam program seputar Parepare Peduli. Kini saatnya saya Erniwati beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.